Bismillah, Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang kembali di YouTube channel Fakta Sejarah. Menemani istirahat malam teman-teman dimanapun berada. Kembali, Fakta Sejarah membacakan cerita, anggap saja sebagai hiburan, dalam judul Pesugihan Jaran Penoleh. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam kliwon itu turun dengan perlahan, seperti kabut tipis yang merayap dari pematang sawah, menyelimuti kampung kecil di tepi hutan randu. Angin berdesir, membawa bunyi gesekan dedaunan yang membuat setiap rumah bergidik. Lampu-lampu minyak di serambi rumah padam lebih cepat dari biasanya. Seakan para penghuni sengaja menyerahkan malam pada kegelapan. Tak ada yang berani duduk lama di luar. Hanya suara kentongan ronda terdengar jauh sayup, lalu hilang ditelan pekat. Siti menyelimutkan kain jariknya, menutup rapat tubuhnya dari dingin yang menusuk tulang. Ia berdiri di tepian jalan setapak yang berlumpur, menatap ke arah rumah Pak Dirman yang pekarangannya dipenuhi kabut asap. Bau anyir dan kemenyan terbawa angin, menusuk hidungnya hingga perutnya terasa mual. Sejak ayahnya menghilang 2 minggu lalu, Siti tak bisa tidur nyenyak. Ayahnya yang biasanya pulang dari sawah dengan bau tanah basah, mendadak lenyap tanpa kabar. Beberapa warganya berkata samar, mungkin tersesat di hutan, atau mungkin pergi merantau diam-diam. Namun Siti tahu, ayahnya bukan tipe lelaki yang meninggalkan keluarganya tanpa pamit. Ada yang lebih kelam, sesuatu yang membekap lidah warga hingga tak ada yang berani bicara terang-terangan. Desas-desus itulah yang membawa langkah Siti malam ini. Ia ingat bisikan tetangga tentang ringkikan kuda yang terdengar dari pekarangan Pak Dirman setiap malam kliwon, tentang asap yang keluar dari balik pagar bambu, dan tentang orang-orang yang mendadak kaya, punya sawah luas, padahal dulunya hidup pas-pasan. Jangan kesana, Ti, pesan ibunya sore tadi ketika Siti pura-pura hendak mengambil air di sumur. Rumah itu bukan tempat perempuan sepertimu berkeliaran. Tapi rasa penasaran lebih kuat dari rasa takut. Jika benar ayahnya terikat pada misteri itu, Siti harus tahu. Dengan langkah hati-hati, ia mendekat ke pagar bambu rumah Pak Dirman. Jantungnya berdegup keras, lebih keras dari suara jangkrik yang memenuhi malam. Dari balik celah pagar, matanya menangkap pemandangan yang membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Di halaman rumah yang tanahnya sudah diratakan, beberapa lelaki duduk bersila membentuk lingkaran. Wajah mereka pucat, diterangi lampu minyak. Namun mata mereka kosong, seolah bukan mereka yang sedang hadir di situ. Di tengah lingkaran, terbentang kain lusuh berwarna hitam kecoklatan. Di atasnya, tampak bekas cap tanah liat berbentuk tapak kuda, tersusun melingkar seperti lingkaran gaib. Mulut para lelaki itu bergerak, melafalkan kata-kata yang tak dimengerti Siti. Bukan doa, bukan pula tembang Jawa, lebih menyerupai permintaan. Diulang berkali-kali, monoton, seperti orang-orang haus yang merayu agar diberi minum. Suke, 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 gumam mereka lirih, nadanya mencekam. Asap kemenyan mengepul, bergulung ke udara, lalu turun lagi seperti hendak menyelimuti lingkaran itu. Bau hangus mulai menusuk, seolah ada rambut terbakar. Siti menahan nafas, tubuhnya menempel ke pagar bambu. Lalu kain itu bergerak, hanya sedikit, seperti terhembus angin. Salah satu sudutnya terangkat. Dari celah sempit itu, Siti melihat sesuatu yang membuat lututnya lemas. Seekor kuda, atau sesuatu yang menyerupai kuda, menjulurkan kepalanya. Lehernya melilit aneh, seolah bukan tulang yang menyangga, melainkan belitan kain basah. Rahangnya terbuka lebar, mengeluarkan ringkikan rendah yang basah dan serak. Bukan ringkikan hewan kuda biasa, bukan. Matanya berkilau, merah kekuningan, menembus kegelapan seperti bara yang berdenyut. Siti hampir menjerit, namun tangannya buru-buru menutup mulut. Ia mundur pelan, berusaha menjauh, tapi kakinya menginjak lumpur basah. Suara cipratan kecil membuat salah satu lelaki menoleh. Siti membeku.
lelaki itu menatap sekilas ke arah pagar, tapi matanya kosong. Pandangannya seakan tak benar-benar melihat. Bibirnya masih berkomat kamit. Kain itu bergerak lebih keras, ringkikan makin nyaring. Siti merasakan tanah di bawahnya bergetar, seperti dipijak sesuatu yang besar. Dalam panik, ia berbalik dan berlari sekuat tenaga, meninggalkan pagar bambu itu. Nafasnya memburu, keringat dingin membasahi pelipis. Jalan setapak terasa lebih panjang dari biasanya. Pohon randu bergoyang, daunnya saling menggesek seperti suara bisikan mengejek. Sesampainya di depan rumah, Siti berhenti sejenak, membungkuk, berusaha menenangkan jantungnya. Namun, matanya langsung tertumbuk pada sesuatu di tanah, tepat di dekat teras rumah, di tanah yang basah oleh embun malam. Ada satu jejak tapak kuda. Tapak itu kecil, tapi jelas, lebih menyerupai cap besi sepatu kuda. Padahal di desa itu tak ada kuda yang pernah berkeliaran. Siti merunduk, mendekatkan wajah. Di tengah tapak itu, tanah membentuk goresan samar. Ia menyipitkan mata, hatinya tercekat. Itu bukan sembarang goresan, itu menyerupai huruf. Perlahan samar, huruf-huruf itu membentuk namanya sendiri, Siti. Tubuhnya seketika dingin, tangan dan kakinya gemetar. Ia melangkah mundur, hampir terjatuh. Bagaimana mungkin namanya bisa tergores di tanah, di tengah jejak kuda yang muncul entah dari mana? Bayangan ayahnya terlintas di benaknya. Mungkinkah jejak ini tanda bahwa ayahnya sudah menjadi bagian dari ritual itu? Atau lebih buruk, bahwa ia sendiri kini telah dipilih? Malam semakin pekat. Dari kejauhan, ringkikan samar terdengar lagi. Meski rumah Pak Tirman sudah jauh di belakang, ringkikan itu seperti mengikuti, menyelinap ke dalam tulang, dan bergaung di kepalanya. Siti masuk rumah dengan nafas terburu. Matanya masih terus menoleh ke arah jejak di tanah. Ia tak berani menghapusnya, seolah jika disentuh, tapak itu akan bangkit dan menyeretnya. Di dalam kamar, ia menutup pintu rapat-rapat, duduk memeluk lutut di sudut ranjang. Namun pikirannya tak bisa berhenti memutar kembali apa yang dilihatnya. Kain lusuh, lingkaran cap tapak kuda, mata dari balik kain, bau hangus, ringkikan basah. Ia tahu satu hal, ayahnya tidak hilang begitu saja. Ada ikatan gelap yang mengait, dan jejak di tanah tadi adalah pertanda bahwa bayangan itu kini mengintainya. Malam kliwon itu menutup diri dengan hening. Siti terjaga, matanya tak bisa terpejam. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat jejak kuda dengan namanya sendiri, dan dalam hati kecilnya, ia berjanji, ia harus mencari tahu, meski itu berarti menembus rahasia yang disembunyikan seluruh kampung. Udara dingin menempel di kulit, nafasnya terengah, dan di luar jendela, suara randu bergesek bagai bisikan arwah. Siti menatap kegelapan dan jejak kuda itu tetap tergambar jelas di benaknya, seolah bercahaya dalam hitamnya malam. Pagi itu embun masih menetes di ujung daun pisang. Jalan tanah desa yang semalam becek kini mengeras, menyisakan tapak kaki dan bekas roda pedati. Siti melangkah perlahan, menutup tubuh dengan selendang tipis. Matanya sayu karena semalaman hampir tak tidur. Tapak kuda di dekat rumahnya masih terbayang jelas, seakan membayang-bayangi setiap kedipan mata. Ia menuju warung tempat sarapan di jalan desa, tempat para lelaki dan ibu-ibu sering berkumpul selepas subuh. Warung itu sederhana, dinding anyaman bambu, atap rumbia, dan meja panjang penuh cangkir seng. Aroma teh dan kopi tubruk bercampur gorengan menusuk hidung, menciptakan suasana yang akrab sekaligus pengap. Begitu masuk, Siti merasakan percakapan di warung mereda. Tatapan singkat mengarah kepadanya, lalu cepat-cepat berpaling. Ia menunduk berpura-pura sibuk memilih gorengan. Telinganya menangkap bisik-bisik. Katanya semalam ada suara ringkik di timur desa. Wah, jangan sembarangan bicara. Nanti kalau sampai ke telinga orang yang salah, bisa runyam. Tapi jelas mas, rumah si Harjo baru direnovasi. Padahal setahun lalu makan saja susah. Diam, sudahlah, jangan dibahas keras-keras. Siti pura-pura tidak mendengar, tapi dadanya makin berdebar. Kata-kata itu seperti angin kotor yang menembus kulit.
Ia duduk di sudut warung, memesan teh panas. Saat menyeruput, matanya menyapu wajah orang-orang. Ada Bu Rini yang sibuk membungkus tempe. Beberapa pemuda mengobrol tentang sawah, dan sekelompok bapak-bapak yang jelas menahan sesuatu. Nama kuda berkali-kali terdengar lirih, seperti kata terlarang. Jaran. Siti menggenggam gelas erat, hampir menumpahkan isi teh. Siang menjelang, pasar desa ramai. Siti berjalan di antara kerumunan, memperhatikan dengan jeli. Ia mulai melihat hal-hal kecil yang janggal. Keluarga Bu Marni yang dulu selalu menunggak utang beras, kini membawa sekeranjang kain baru. Anak-anak yang biasanya berbaju tambal sulam, kini mengenakan pakaian seragam sekolah yang masih berbau pabrik. Di depan kios, Siti mendengar dua pedagang berdebat lirih. "Nggak masuk akal. Uangnya dari mana tiba-tiba?" "Shh, jangan tanya. Kau tahu sendiri, ada yang tak bisa dijelaskan dengan cara biasa." Siti menelan ludah. Ada benang merah antara suara ringkik semalam, hilangnya ayahnya, dan keberuntungan mendadak para tetangga. Tapi tak seorang pun berani bicara gamblang. Menjelang sore, langkah Siti membawanya ke rumah Mbah Darmo. Sesepuh itu duduk di beranda, mengenakan kain lurik dan blangkon. Tubuhnya rentah, namun sorot matanya masih tajam, seperti bisa menembus isi hati orang. "Ada apa, Nduk?" tanya Mbah Darmo, seolah sudah tahu kedatangannya. Siti menunduk, suaranya bergetar. "Mbah, semalam saya melihat sesuatu di rumah Pak Dirman. Ada ritual, ada kuda." Mbah Darmo terdiam lama. Angin sore berembus, membawa bau tanah basah. Akhirnya ia bicara pelan, nyaris berbisik. "Kalau benar yang kau lihat, maka berhati-hatilah. Ada perjanjian lama, perjanjian yang selalu menuntut bayaran. Orang desa dulu menyebutnya penoleh, kuda yang bukan kuda. Ringgiknya bukan suara makhluk biasa. Ia memberi, tapi juga mengambil. Jaran penoleh." Siti menatap Mbah Darmo, berharap ada penjelasan lebih lanjut. Namun lelaki tua itu hanya menghela nafas, menatap jauh ke arah kebun bambu. "Jangan sembarangan mencampuri urusan, Duk. Sekali kaki terpleset di jalannya, sulit kembali. Yang kau lihat itu adalah siluman jaran penoleh." Malamnya Siti diliputi resah. Ia mencoba tidur, tapi rasa kantuk tak kunjung datang. Saat akhirnya matanya terpejam, mimpi aneh datang menyeretnya. Ia berdiri di tanah lapang yang retak. Aroma hangus menyeruak. Dari kegelapan terdengar ringgik kuda, panjang dan menyayat, bercampur suara orang meratapi pilu. Tiba-tiba, tanah terbuka, memperlihatkan tapak kuda menyala merah. Suara asing membisik namanya, panjang dan berat. Siti terbangun dengan teriakan tertahan. Keringat membasahi tubuhnya. Namun yang membuat bulu kuduknya berdiri adalah tangannya yang terasa dingin. Begitu dingin, seolah terikat tali basah. Ia menatap telapak tangan. Tak ada apa-apa, tapi rasa dingin itu bertahan lama. Keesokan paginya, Siti melewati pagar bambu rumah Pak Dirman. Matanya menangkap sesuatu. Sepotong tali hitam sudah setengah tertanam di tanah, bercampur dengan abu kemenyan. Ia merunduk, menyentuh tanah itu, dan jantungnya berdegup keras. Bau anyir menusuk hidung. Belum sempat ia bergerak, suara berat terdengar. "Ngapain kau di situ, Siti?" Pak Dirman berdiri di ambang pintu, wajahnya keras, mata menatap dingin. Siti terperangah, tubuhnya kaku. Ia mencoba tersenyum. Maaf Pak, saya cuma lewat." Pak Dirman melangkah mendekat. Gerakannya tenang, tapi mengancam. "Lewat kok jongkok di pagar orang. Hati-hati Siti, jangan suka tahu urusan orang yang bukan milikmu." Nada suaranya tenang, tapi tatapannya menusuk. Di balik mata itu, Siti melihat kilatan aneh, seperti cahaya yang bukan cahaya manusia. Ia cepat-cepat berdiri, menunduk, lalu berjalan pergi dengan langkah goyah. Sore itu, Siti kembali menemui Mbah Darmo. Ia menceritakan semuanya, dari mimpi semalam sampai tatapan Pak Dirman. Sesepuh itu mendengarkan dengan wajah muram. Setelah lama terdiam, Mbah Darmo meraih kepala Siti, mengusap rambutnya pelan. "Duh,
Suaranya lirih, serak oleh usia. Kalau sudah kena tapak itu, jangan main-main. Ada aturan lama yang harus dihormati, dan aturan itu kejam bagi yang melanggarnya. Siti merasakan beban berat menimpa dadanya. Malam-malam desa yang dulu biasa kini berubah menyeramkan. Ia sadar jejak yang dilihatnya bukan sekedar misteri. Itu adalah pintu menuju sesuatu yang gelap, sesuatu yang barangkali sudah menjerat bapaknya. Ia menggenggam kain selendangnya erat. Langkahnya pulang malam itu terasa panjang, seolah bayangan kuda mengikuti di belakang. Fajar baru saja merekah. Cahaya keemasan menerobos sela-sela pepohonan bambu di pinggir desa. Udara masih lembab. Suara ayam berkokok bersahutan. Namun ketenangan pagi itu mendadak pecah oleh jeritan panjang dari arah kandang ternak milik Pak Tarman. "Duh Gusti, sapiku mati!" Orang-orang segera berdatangan. Siti yang tengah menyapu halaman ikut berlari. Rasa ingin tahunya mengalahkan rasa takut. Di depan kandang, tubuh seekor sapi jantan terbujur kaku. Mata melotot, mulut berbusa. Yang membuat semua orang bergidik adalah bekas cekikan di lehernya. Bukan tangan manusia, tapi bulat seperti tapak kuda kecil yang menancap dalam. "Ini bukan mati biasa ini," gumam seorang warga. Kalau memang penyakit, kenapa hanya satu yang mati? Sapi lain sehat semua." "Diam, jangan asal ngomong," bentak yang lain. Tapi wajahnya pun pucat. Siti mematung. Ingatannya melayang pada tapak di dekat rumahnya, dan mimpi yang selalu dihantui ringkikan kuda, seolah semua tanda itu kini mulai nyata. Siang itu, tubuh Siti terasa aneh. Ia duduk di biliknya, menyingkap lengan kirinya karena gatal yang tak tertahan. Saat cahaya matahari menyentuh kulitnya, ia terperanjat. Di sana, samar-samar tampak guratan gelap menyerupai tapak kuda. Semakin lama semakin jelas, seperti cap terbakar, meski kulitnya tak terasa perih. Siti buru-buru menutupinya dengan kain jarik. Nafasnya tersengal, jantung berdegup keras. Ia tahu ini bukan sekedar mimpi atau kebetulan. Ada sesuatu yang sedang menandainya, sesuatu yang mungkin sama dengan yang menyeret ayahnya menghilang. Menjelang sore, ia memberanikan diri mendatangi musola desa. Di sana, seorang kiai sepuh, Kiai Mahfud, tengah duduk bersila membaca wirid. Siti menunggu dengan sabar, hingga akhirnya kiai itu menoleh dan tersenyum lembut. "Ada apa, Nduk?" Suaranya tenang, tapi tatapan matanya seolah bisa membaca isi hati. Siti pun menceritakan apa yang ia lihat. Ritual di rumah Pak Derman, mimpi-mimpi aneh, dan tanda di tubuhnya. Ia tidak berani menunjukkan bekas cap itu, hanya menggambarkannya. Kiai Mahfud menghela nafas panjang. "Apa yang kau ceritakan terdengar seperti pesugihan. Dalam ilmu kuno disebut jaran penoleh. Kuda yang bukan kuda, roh penuntun harta. Siluman, tapi ia selalu menuntut tumbal, entah harta, ternak, bahkan manusia. Kalau tanda itu muncul di tubuhmu, berarti kau sudah dilirik." Dilirik, Kiai?" Siti gemetar. Ia menoleh. Penoleh, memilih. Ada cara untuk memastikan, tapi resikonya berat. Kau bisa mencoba tirakat tertentu, melihat siapa yang membuat perjanjian. Tapi jika hatimu goyah, kau justru bisa jadi mangsa. Kata-kata itu membuat bulu kuduk Siti berdiri. Ia menunduk, bingung antara takut dan ingin tahu. Kiai Mahfud hanya berpesan, "Jangan tunjukkan tanda itu pada orang sembarangan. Orang desa mudah curiga, dan kalau sampai salah paham, kau bisa dituduh sebagai bagian dari pesugihan itu." Malamnya, kabar buruk lain datang. Seorang pemuda desa, Rano, yang biasa membantu di sawah, tiba-tiba jatuh sakit, tapi bukan sakit biasa. Ia tidur sepanjang malam dengan mata terbuka. Bibir komat kamit seperti berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Beberapa warga ketakutan melihatnya. Ada yang bilang ia kerasukan. Ada pula yang menyebut ia sedang jadi tumbal berikutnya. Siti yang mendengar kabar itu semakin resah. Seakan lingkaran gaib itu makin menyempit, menjerat satu persatu orang di sekelilingnya. Suatu malam, Siti memberanikan diri menyusuri jalan setapak ke gudang tua di dekat kebun. Tempat itu sudah lama tak dipakai. Namun anehnya ia merasa ditarik ke sana, seolah ada yang menuntun langkahnya. Begitu masuk,
bau kemenyan menyeruak. Cahaya rembulan menembus lubang atap, memperlihatkan barang-barang aneh. Sepasang celana laki-laki yang sudah lusuh, kain hitam penuh noda dan cap tanah liat berbentuk tapak kuda. Jantung Siti berdegup tak karuan. Ia hampir yakin barang-barang ini bagian dari ritual yang dilihatnya malam itu. Tiba-tiba terdengar suara langkah mendekat. Siti panik, cepat-cepat bersembunyi di balik tumpukan karung. Dari celah ia melihat sosok lewat, bayangan tinggi dengan senter redup. Tidak jelas wajahnya, tapi cukup membuat tubuhnya lemas ketakutan. Setelah sosok itu pergi, ia lari terpirit-pirit tanpa menoleh. Keesokan harinya, Siti ke pasar desa untuk membeli kebutuhan dapur. Udara terasa sumpek, penuh bisik-bisik. Entah kenapa, orang-orang memandangnya lebih lama dari biasanya. Seorang ibu tiba-tiba menunjuk lengannya. "Itu apa di tanganmu, Nduk?" Siti terkejut, refleks menutup jarik menutupi lengan. Ndak apa-apa kok, Bu." Tapi tatapan orang-orang sudah berubah. Beberapa pemuda berbisik lirih, sebagian menatap curiga. Siti merasa dadanya sesak, wajahnya panas. Ia buru-buru kabur dari pasar, meninggalkan tatapan penuh prasangka di belakangnya. Sore itu, ia kembali menemui Kiai Mahfud. Suaranya nyaris bergetar saat menceritakan apa yang terjadi. Kiai itu menatapnya lama, lalu mendekat, membisikkan kalimat yang membuat darah Siti seakan berhenti mengalir. "Jaran penoleh, selalu menoleh pada yang dipilih. Tanda di tubuhmu bukan sekedar cap, tapi ikatan. Kalau kau tak segera bertindak, ia akan menuntut lebih." Siti menggigit bibir. Ia tahu kini ia berada di jalan yang genting. Kiai Mahfud menambahkan, "Malam itu Siti pulang dengan hati berat. Angin berdesir di telinga, seperti ringkikan jauh dari dalam kegelapan. Ia memeluk tubuhnya, menatap lengan dengan tanda samar itu. Dalam hati ia tahu, waktu tidak lagi memihaknya. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma daun kering dari kebun bambu. Siti duduk bersila di teras rumah Mbah Darmo. Lelaki tua itu menyalakan lampu minyak. Cahayanya kuning redup, menimbulkan bayangan panjang di dinding. Wajah keriput Mbah Darmo tampak lebih menyeramkan di bawah cahaya itu. Matanya dalam, penuh ingatan masa lalu. "Duk," suara seraknya mengalun pelan. "Kau ingin tahu apa itu penoleh? Kau harus siap. Karena kisah ini bukan dongeng anak kecil, ini sejarah kelam desa kita." Siti mengangguk, meski merasa takut menekan dadanya. Mbah Darmo menghela nafas panjang, lalu mulai bercerita. "Dulu, sebelum desa ini seramai sekarang, tanah di sini tandus. Orang hidup dari padi, tapi sering gagal panen karena hama dan kemarau. Ada seorang pemuda namanya Surodipo, anak dari keluarga petani miskin. Dia putus asa karena ibu bapaknya kelaparan. Pada suatu malam kliwon, dia pergi ke pohon randu alas di ujung desa, tempat orang-orang bilang jadi persemayaman roh." Suara Mbah Darmo turun naik, seakan setiap kata mengandung beban berat. Surodipo membawa ayam hitam dan segenggam tanah sawah yang retak. Dia membakar kemenyan, membaca mantra yang bukan doa Islam, tapi mantra dari dukun tua. Konon, saat asap kemenyan membumbung, terdengar ringkikan. Dari balik kabut muncul seekor kuda, tubuhnya hitam, matanya merah menyala. Kuda itu bukan hewan biasa. Ia berdiri tegak, menoleh ke kiri dan ke kanan, lalu berhenti tepat di depan Surodipo. Siti merinding. Mbah Darmo menatap kosong ke arah gelap. Suaranya lirih, tapi penuh tekanan. Surodipo berlutut. Ia meminta kekayaan, hasil panen melimpah, supaya keluarganya bisa hidup. Siluman kuda penoleh itu tidak bicara dengan mulut, tapi suaranya masuk ke kepala Surodipo. "Aku bisa memberi, tapi ada bayarannya. Setiap tahun, pada malam yang sama, kau harus memberi darah. Jika tidak, nyawamu sendiri jadi gantinya." Siti menahan nafas. "Darah apa, Mbah?" tanyanya lirih. "Awalnya hanya ayam. Tahun pertama, Surodipo memberi ayam. Sawahnya langsung subur. Tahun kedua, panennya melimpah, rumahnya bagus. Tapi setelah beberapa tahun, permintaan itu berubah. Ayam tak cukup. Ia harus memberi kambing, lalu sapi. Hingga akhirnya yang ditagih adalah darah manusia." Mbah Darmo menatap Siti tajam.
Sejak saat itu, jalan penoleh jadi perjanjian gelap. Bukan lagi sekedar jalan keluar dari kemiskinan, tapi jalan cepat menuju kekayaan. Orang-orang yang tahu mulai mengikuti. Mereka sembunyi-sembunyi melakukan ritual di bawah randu alas. Kemenyan dibakar, tanah dicap, darah menetes. Tapak kuda muncul di tanah, pertanda perjanjian diterima. Siti menunduk. Tubuhnya gemetar. Ia bisa membayangkan tanah terbuka, darah menetes, dan suara ringkik yang menyayat telinga. Lalu Mbah, apa aturan pesugihan itu Mbah? Mbah Darmo menegakkan tubuhnya. Suara parau menambahkan mencekam. Siapapun yang melakukan perjanjian, hidupnya akan makmur. Tapi setiap kali penoleh menoleh ke arah rumahnya, ia wajib memberi bayaran. Bisa berupa hewan, bisa pula manusia. Biasanya anak atau orang yang lemah. Kalau melanggar, bukan hanya dirinya yang celaka, tapi keluarganya juga akan disapu bersih. Kadang bukan mati, tapi hilang tanpa jejak, seakan ditelan bumi. Siti mengingat ayahnya yang menghilang. Nafasnya tercekat. Mbah Darmo melanjutkan dengan suara lebih lirih. Di zaman dulu, desa kita masih patuh pada aturan. Mereka percaya penoleh bukan untuk main-main. Kalau ada yang mencoba menipu, kuda itu akan menagih dengan lebih kejam. Tapi makin lama, makin banyak orang tamak. Bukan lagi soal perut lapar, tapi soal ingin berkuasa, ingin lebih kaya daripada tetangga. Dari situlah ritual ini berubah jadi jalan pintas yang dipenuhi korupsi. Ia berhenti sejenak, menatap lampu minyak yang bergoyang. Anak cucu Surodipo masih ada di desa ini. Mereka yang mewarisi perjanjian itu, dan salah satunya adalah keluarga Dirman. Siti terhenyak. Ia teringat wajah dingin Pak Dirman, tatapan matanya saat memperingatkan agar jangan ikut campur. Rasa takut bercampur amarah berkecamuk di dadanya. Bahkan dulu, lanjut Mbah Darmo, ada kisah seorang anak kecil yang hilang pada malam Kliwon. Warga mencarinya berhari-hari, tapi yang ditemukan hanya sehelai kainnya tergeletak di dekat pohon randu. Setelah itu, rumah keluarga pelaku tiba-tiba membesar, lumbungnya penuh padi. Semua orang tahu, tapi tak ada yang berani menuduh. Karena siapapun yang membuka mulut biasanya tak berumur panjang. Siti mengusap wajahnya, hatinya kian resah. Mbah Darmo lalu menutup kisah dengan suara yang nyaris bergetar. Perjanjian itu bukan sekedar antara manusia dengan makhluk gaib siluman. Ia mengikat seluruh desa, karena darah yang ditumpahkan mengalir di tanah ini. Selama ada yang terus memberi tumbal, penoleh akan tetap berkeliaran. Dan selama itu pula, desa ini tak akan bebas dari bayangannya. Siti terdiam, mencoba mencerna. Ingatannya berkelebat. Ayah yang hilang, tanda di lengannya, hewan ternak Pak Tarman yang mati, dan perubahan aneh di keluarga-keluarga tetangga. Semua itu bukan kebetulan. Semua berasal dari akar yang sama, perjanjian gelap di bawah pohon randu. Jadi Mbah, suara Siti nyaris tenggelam. Kalau begitu bukan cuma ayah saya, seluruh desa ikut terancam. Mbah Darmo menatapnya lekat-lekat, lalu mengangguk pelan. Benar Nduk, selama ada yang masih memelihara perjanjian itu, penoleh akan terus menagih. Kau harus hati-hati. Kau sudah ditandai, itu artinya cepat atau lambat kau akan dibawa ke dalam lingkaran yang sama. Siti menggigit bibirnya, menahan air mata. Malam turun, Siti pulang dengan langkah berat. Suara serangga mengisi jalan setapak, tapi di telinganya ia hanya mendengar ringkikan samar dari kejauhan. Di depan rumahnya ia berhenti menatap tanah. Guratan tanda di lengannya makin jelas di bawah cahaya bulan. Hatinya digelayuti rasa bersalah, sekaligus tanggung jawab. Kalau semua orang bungkam, kalau semua orang hanya mengejar keuntungan, maka tumbal akan terus ada. Anak-anak, ternak, bahkan nyawa orang tak berdosa akan terus jadi korban. Dalam hatinya, Siti berbisik, aku tidak bisa diam. Kalau memang ini warisan kelam desa, aku harus menghentikannya.
walau itu berarti aku harus melawan orang-orang yang tak mau kehilangan kekayaan mereka. Ia memandang ke arah pohon randu di kejauhan. Bayangan hitam menjulang seperti sosok raksasa yang mengawasi. Dan di lubuk hatinya, Siti tahu jalan yang akan ia tempuh penuh bahaya. Malam itu, desa digembarkan oleh pesta panen. Di tanah lapang kecil yang menjadi pusat para warga berkumpul, diterangi obor bambu, suara gamelan bertalu. Anak-anak berlarian dan orang-orang tua duduk sembari bercakap tentang hasil bumi yang melimpah. Bagi orang luar, suasana tampak riang. Tapi bagi Siti, pesta ini beraroma aneh. Ada ketegangan yang menyelinap di sela-sela tawa warga. Di antara kerumunan, mata Siti menangkap sosok Pak Dirman. Lelaki itu duduk di kursi bambu, wajahnya tenang, namun sorot matanya gelap. Di sekitarnya beberapa lelaki desa yang sama dengan yang pernah ia intip saat ritual, duduk berbisik-bisik. Sesekali mereka menoleh ke arah sebuah rumah di pinggir halaman, rumah milik keluarga Purini. Siti merasakan dada berdegup. Ia ingat ucapan Mbah Darmo, kalau ada panen besar, pasti ada bayarannya. Ingat itu. Benar saja, menjelang tengah malam, gamelan berhenti, obor-obor dipindahkan ke halaman rumah Purini. Warga bergerak diam-diam meninggalkan riuh pesta. Di balik pohon pisang, Siti menyelinap, menyaksikan lingkaran orang-orang yang sudah bersiap. Bau kemenyan menusuk hidung, bercampur tanah basah yang diaduk di atas nampan tanah liat. Seorang lelaki mengucapkan mantra lirih, bahasa Jawa tua yang tak sepenuhnya dimengerti Siti. Lalu terdengar ringgikan samar. Seolah seekor kuda sedang menoleh dari kejauhan. Malam ini siapa yang akan menyerahkan tumbal? Suara berat seorang lelaki bertanya. Tak ada jawaban. Lalu dari dalam rumah seorang anak kecil dituntun keluar. Jantung Siti serasa berhenti. Itu Bima, anak Purini yang baru berusia 8 tahun. Matanya kosong, seakan sedang tidur sambil berjalan. Purini menutup wajahnya dengan selendang. Tubuhnya gemetar tapi tak berani menghentikan. Jangan, desis Siti lirih. Langkahnya maju setapak, namun sebuah tangan kuat menahan lengannya. Mbah Darmo, entah sejak kapan, berdiri di sampingnya. Siti, kau tak bisa sekarang. Mereka tak akan biarkan. Di tengah lingkaran, Bima diletakkan di atas tanah yang telah digaris dengan tapak kuda. Bau hangus tiba-tiba muncul. Asap kemenyan makin tebal. Ringkikan makin jelas. Lalu terdengar jeritan pendek. Suara seperti tubuh kecil yang tersedak di udara. Bima terkulai, hening. Orang-orang menunduk, beberapa menangis tanpa suara. Tapi sekelompok lelaki, termasuk Pak Dirman, hanya menatap kosong. Lalu wajah mereka tampak puas, seperti beban hutang lunas. Siti menutup mulutnya, air matanya pecah. Ia ingin berlari menghampiri, namun Mbah Darmo kembali menahan. Sekali tumbal dibayar, tak bisa ditarik. Kau hanya akan jadi korban berikutnya. Ketika semua bubar, Siti berdiri mematung. Di kepalanya hanya ada rasa bersalah. Seandainya ia berani lebih cepat, mungkin Bima bisa selamat. Tapi sekarang, satu nyawa sudah jadi harga. Di kejauhan, seorang lelaki asing mendekat. Berpakaian serba hitam sederhana. Wajahnya teduh, namun matanya menusuk. Dialah dukun pembasmi yang pernah disebut Mbah Darmo. Ia bicara pelan pada Siti. Ada cara menghentikan semua ini, tapi kau harus rela kehilangan sesuatu yang kau anggap paling berharga. Siti tak menjawab. Ia hanya menatap tanah di lingkaran ritual. Masih ada cap tapak kuda yang membekas samar, dan di tengahnya darah Bima meresap. Malam itu keputusan mulai tumbuh di hatinya. Kalau desa ini ingin bebas, sesuatu harus dipatahkan. Siti berbisik pada dirinya sendiri. Aku harus mencuri cap tanah itu. Harus dihancurkan. Mbah Darmo menatapnya dengan mata lelah, seakan tahu apa yang ia pikirkan. Tapi ia hanya mengangguk, membiarkan niat itu berakar. Di kegelapan, ringkik terakhir terdengar jauh di ujung desa, seperti kuda yang menoleh mencari korban berikutnya. Malam itu langit kelam tanpa bintang. Hanya suara burung hantu sesekali terdengar di kejauhan. Siti bersama Hendra, seorang pemuda desa yang berani ikut membantunya, merayap di sepanjang jalan setapak menuju gudang tua di belakang rumah Pak Dirman. Gudang itu kabarnya tempat benda-benda ritual disimpan.
Kau yakin ini jalan satu-satunya? Bisik Hendra, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Kalau kita biarkan, korban berikutnya akan jatuh, jawab Siti lirih, meski suaranya bergetar. Mbah Darmo menunggu tak jauh dari sana, berdiri di bawah bayangan randu tua. Ia memberi isyarat dengan tongkatnya. Maju sekarang. Dengan hati berdebar, Siti dan Hendra menyelinap, menahan nafas saat melewati penjaga yang duduk bersandar setengah tertidur. Pintu gudang berderit saat didorong perlahan. Di dalam, bau kemenyan yang basi menusuk hidung. Mata Siti menajam. Di hadapannya terletak kain hitam terlipat, cap tanah liat dengan bentuk tapak kuda, dan botol kecil berisi cairan merah yang entah darah siapa. Ia meraih benda itu dengan tangan gemetar. Namun saat kain hitam disentuh, gudang seakan berguncang. Dari luar terdengar ringkikan keras, bukan dari kuda biasa, melainkan suara yang menyeret hawa dingin. Penjaga terbangun, mata merah menyala di bawah cahaya obor. "Berhenti!" teriaknya, melompat masuk. Hendra menghalangi dengan sekuat tenaga. Tubuh mereka berbenturan, suara pukulan bercampur dengan ringgik yang makin keras. Siti berlari, membawa benda-benda itu, dadanya sesak. Dari kejauhan Mbah Darmo melantunkan mantra-mantra tua, mengundang angin dingin yang berputar di bawah pohon randu. Mereka berkumpul di tanah lapang, menaruh benda ritual di tengah lingkaran garam yang telah disiapkan. Dukun pembasmi yang sudah menunggu menundukkan kepala, lalu menggores telapak tangannya dengan pisau kecil. Darah menetes, jatuh di atas cap tanah liat. "Siti, kalau kau ingin memutus ikatan ini, kau juga harus menyerahkan sesuatu," ucapnya dengan suara berat. Tanpa ragu, Siti menggigit bibir hingga berdarah, meneteskan setetes ke tanah. Angin berdesir kencang, kain hitam terbakar sendiri, cap tanah liat retak. Sejenak, keheningan membekukan udara. Lalu ringkikan terakhir menggema panjang, menyayat telinga. Dari tanah muncul jejak kuda, berputar mengelilingi mereka. Jejak itu berhenti tepat menghadap Siti. Mbah Darmo menunduk, wajahnya pucat. "Ikatan lepas, tapi belum berakhir. Satu jiwa sudah dibayar malam ini dan bukan milikmu, Siti." Siti menoleh. Hendra tak lagi berdiri di sisinya, hanya bayangan samar yang lenyap bersama ringkikan itu. Nafas Siti membeku. Hendra menjadi bayarannya. Sebulan sudah berlalu sejak malam pengembalian. Desa itu tampak tenang, tapi semua orang tahu ketenangan itu rapuh. Rumah-rumah yang dulu berdiri megah karena keberkahan pesugihan, kini mulai kembali suram. Dinding baru yang sempat dilabur cat mengelupas seperti kulit mati. Hasil panen yang dahulu melimpah kini tinggal batang layu. Siti duduk di teras rumahnya, menatap sawah yang hijau samar oleh embun pagi. Sejak Hendra hilang di malam itu sebagai bayarannya, ada ruang kosong yang tak bisa ia isi. Kadang ia merasa mendengar langkahnya di halaman, tapi setiap menoleh hanya ada bayangan pohon randu di kejauhan. Mbah Darmo datang sore itu. Lelaki renta itu membawa tas kulit tua berisi lembaran doa dan segenggam tanah dari makam keramat. "Waktunya menutup," katanya singkat. Suaranya berat menahan lelah. "Kalau tidak, sisa-sisa ikatan akan mencari jalan sendiri." Malam itu mereka berjalan ke tepi desa tempat deretan nisan tua menghadap sawah. Warga berkumpul dalam diam, wajah-wajah tegang diterangi lampu minyak. Di tengah lingkaran diletakkan sisa benda ritual yang berhasil diselamatkan. Cap tanah liat media yang retak, sehelai kain hitam gosong dan botol berisi cairan merah yang tak lagi berbau. Doa-doa dilantunkan, nama-nama mereka yang pernah menjadi korban dibacakan satu persatu. Saat nama ayah Siti disebut, dadanya sesak, seolah ada tangan tak kasat mata meremas jantungnya. Air matanya menetes, tapi ia tahu inilah cara terakhir untuk memberi penghormatan. Tiba saatnya mengubur benda itu. Mbah Darmo menatap Siti. "Kau yang harus menutup, kau yang dipilih, dan kau juga yang harus mengakhirinya." Siti melangkah maju. Tangannya gemetar saat menabur tanah ke lubang kecil di bawah nisan. Begitu tanah menutup benda-benda itu, angin kencang berhembus, membawa bau anyir dan suara ringkik samar dari balik randu. Tubuh Siti kaku. Ia merasa sesuatu ditarik keluar dari dirinya. Suara. Saat ia mencoba bicara, hanya desahan tanpa nada yang keluar. Warga terperanjat, sebagian menangis. Mbah Darmo menunduk. "Itu harga yang diminta. Desa ini bebas. Keluarga Suradipa akan mendapat karmanya. Tapi suaramu jadi penutupnya.
kau tak lagi bisa bersuara, hanya bisa menjaga. Siti menggigil, tapi hatinya pasrah. Ia melihat wajah-wajah warga yang selamat, anak-anak yang bisa tertawa lagi. Kehilangan suaranya adalah tumbal, tapi juga penebus. Pagi berikutnya, desa terasa lebih ringan. Sawah kembali menumbuhkan padi. Suara ayam berkokok tanpa gangguan. Namun di tanah dekat pohon randu, jejak kuda masih samar, perlahan ditelan embun. Siti berdiri di sana, menatapnya. Ia menulis nama ayahnya di selembar kertas, lalu melepasnya ke sungai. Kertas itu hanyut perlahan, membawa kenangan dan luka. Di kejauhan, terdengar ringgik tipis, samar, seperti bisikan yang hanya bisa didengar hati yang pernah disentuh kutukan. Siti menutup mata, menerima warisan itu, bukan sebagai pemanggil, tapi sebagai penjaga atas orang-orang yang akan berbuat buruk melakukan perjanjian. Tamat. Demikianlah sebuah kisah, semoga terhibur. Mohon maaf jika ada intonasi yang kurang pas ya. Fakta Sejarah pamit, sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah.